Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Dalam perjalanan pulang belanja di desa Shady Maple, kami berjumpa dengan 3 dokar. Ini yang pertama. Terus kemudian kita nyalip satu dokar lagi, ya ini dia. Dan yang ketiga itu kita pas-pasan, ada dokar dari depan yang datang, si pengemudinya adalah wanita, mungkin ibunya bersama sekeluarga gitu, nggak tahu mereka mau kemana, mau pulang atau mau pergi belanja, nggak tahu ya. Nah, sangat menarik sekali. Dan ini lihat, jalanan kiri kanan sawah semua itu. Coba lihat itu yang sebelah kanan, itu adalah rumahnya petani. Modelnya seperti itu. Nah, aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan di sekitar di mana aku tinggal. Coba lihat ini. Di sekitar tempat aku tinggal sini masih banyak petani yang menggunakan dokar sebagai alat transportasi sehari-harinya. Nah, lihat aja ini situasinya. Di jalanan sepanjang ini ya, kiri dan kanan banyak sawah-sawah. Nah, sebelah kiri itu tanaman jagung. Lihat ini, satu keluarga lagi naik dokar, nggak tahu mereka kemana, mungkin mengunjungin familinya. Nah, ini dia. Ini orang ini, keluarga ini baru shopping. Coba lihat itu, anaknya duduk di belakang dokar ini. Lucu ini, anak-anaknya lucu itu. Nah, itu lihat, depannya persawahan kan. Nah, ini juga. Nah, sekarang ini aku akan nyalip dokar ini. Aku harus hati-hati. Karena mereka jalan pelan ya. Kalau mau nyalip harus benar-benar safe begitu. Agar di depan kita tuh nggak ada mobil gitu. Nah, ini shopping centernya di sini. Lihat, ada tempat parkiran kuda. Tempat parkir kuda ini satu area dengan parkir mobil. Nah, depan itu shopping centernya itu untuk belanja makanan. Nah, ini coba lihat map ini, aku ambil di Google. Lihat itu kan banyak persawahan di sekitar tempat aku ini. Masih sedikit perumahan, kebanyakan adalah sawah. Dan kalian bisa lihat sendiri kan. Nah, ini penduduk lokalnya, petaninya, mereka masih jemur pakaian di pekarangan depan atau belakang rumah mereka. Nah, inilah begini situasinya, persawahan di sini. Aku berhenti di pinggir jalan. Nah, depan itu adalah rumahnya petani di sini. Aku lagi berhenti di pinggir jalan, ambil video untuk memperlihatkan ke kalian yang mana di sekitar tempat aku ini masih banyak persawahan. Hanya sedikit aja rumah-rumah. Lihat aja itu rumah kan, nggak ada tetangganya. Antara rumah dengan tetangganya itu jauh sekali. Kalian bisa lihat sendiri kan. Ya beginilah situasi di desa di mana aku tinggal. Nah ini gudangnya. Nah itu tower yang 2 itu untuk tempat macam lumbung padi mereka gitu, lumbung jagung atau apa. Nah itu yang kalian bisa lihat tower kan sebelah kanan. Nah lihat ini, bukan main kan, indah sekali pemandangan di sini. Banyak lapangan ruangan terbuka, semuanya sawah ini di sini. Lihat rumahnya petani, tidak berdekatan, saling berjauhan kan. Aku senang sekali kalau nggak ada kerjaan, aku jalan-jalan di sekitar tempat aku ini. 5 menit dari rumah aku sudah persawahan. Lihat ini, rumahnya hanya jauh dengan tetangga kan. Ini rumahnya satu orang ini. Nah, beginilah kira-kira di sekitar di mana aku tinggal ini. Setiap petani mempunyai lumbung padi sendiri. Tempat lumbung padinya tinggi sekali, kira-kira ada 30 meter gitu.
Nah, ini aku berhenti di tempat pemberhentian apa ya? Di belakang Ini aku ini ada pemandangannya gedung bagus besar, ini. mungkin untuk gedung untuk komunitas gitu. Ini Semua lihat sawah-sawah di persawahannya. bawah. Aku lihat, aku berhenti di dataran tinggi ya. Nah, itu ada sapi. Melihat ke bawah, ke depan itu ada sapi, ada rumah-rumahnya petani. Lihat Sini mau makan. jarak antara rumahnya petani itu luas sekali, rapi. Nah, Inilah di pemandangan. sebelah kiri aku ini ada gedung besar, mungkin ya satu-satunya gedung untuk gedung komunitas, kegiatan komunitas begitu. Aku nggak masuk, aku hanya parkir di sini ambil ambil video aja. Nah, itu yang sebelah kanan itu tempat untuk merokok mungkin. Oh, makan Di sini dulu ini. jarang orang yang merokok sekarang, nggak kayak di Makan dulu. Indonesia ya orang rokok. Bukan main di Asia, di Jepang, orang Korea Oke, itu yuk senang makan dulu sekali ya. merokok. Nah, ini dia, lihat. Ini tanaman kedelai. Aku berhenti di tengah-tengah sawah, itu tanaman kedelai. Coba lihat perumahannya. Itu satu keluarga itu, keluarga petani. Rumahnya kalau nggak salah 2 keluarga itu. Lihat jaraknya, tetangganya kan nggak ada kan, semuanya sawah. Terus kamu lihat ke depan itu, rumah-rumah antara rumahnya petani kan tidak berdampingan kan. Lain dengan halnya di Pulau Jawa ya. Misalkan aja aku kasih contoh dari Surabaya ke Malang. Kalian bisa melihat bukan main ya, rumahnya berjejer-jejer, rumahnya dempet-dempet, berdempetan dari Surabaya sampai Malang. Di sini kan masih banyak tanah luas. Coba lihat depan itu tanaman jagung gitu. Sebelah kiri jagung, sebelah kanan ini tanaman kedelai. Nah, ini sekarang aku lagi nyopir. Nah, lihat aja. Sebelah kanan kiri sawah. Nggak ada perumahan kan. Coba lihat ini di tikungan ini antik sekali rumahnya. Bagus. Nanti di depan nih. Nah, itu dia. Kelihatan kan rumahnya? Mana itu? Oh, sorry. Sorry. Aku mau lagi kesasar ini. Terus belok kanan. Terus nanti ada rumah di pojokan itu aku senang sekali. Coba lihat. Kan kanan kiri sawah. Nggak ada nggak ada rumah kan. Terus di depan itu ada tikungan. Dan di tikungan itu ada rumah. Satu rumah aja. Coba lihat, ini dia rumahnya. Lihat ini, bukan main ya, rumah di tengah-tengah sawah. Di depan, kiri, kanan sawah. Kalau sore duduk di belakang rumah atau depan rumah, pemandangannya bukan main. Seperti ini. Wow, lihat tuh. Aku senang sekali jalan-jalan nyopir di persawahan ini. Kadang kalau lagi nggak ada kerjaan, aku keluar sendiri, bawa aku punya drone, berhenti di tengah-tengah sawah, menerbangkan drone aku main-main sepuasnya. Kalau sudah puas pulang. Lihat nih, kiri kanan sawah, nggak ada rumah. Tidak seperti Pulau Jawa ya. Pulau Jawa itu bukan main loh, penduduknya paling padat di seluruh dunia. Coba bayangkan, lihat di map Pulau Jawa yang sekecil itu, penduduknya sampai 2/3. Kalau nggak salah 2/3 dari penduduk seluruh Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa. Itu sekitar 150 juta orang tinggal di Pulau Jawa. Bayangkan, maka itu kalian begitu keluar rumah,
kiri kanan itu sudah kalian bisa lihat manusia. Kalau aku ke Indonesia sekarang ini pusing melihat terlalu banyak orang. Bayangkan 150 juta manusia tinggal di Pulau Jawa. Bisa bayangkan nggak? Penduduk Rusia saja tidak sampai segitu. Tidak sebanyak itu. Sedangkan Rusia mempunyai area yang terbesar di dunia. Tapi penduduk Rusia itu sedikit sekali. Dan lagi memang area dari negara Rusia itu besar sekali ya. Tapi kebanyakan tidak bisa ditempati. Yang bisa dihuni dengan manusia itu yang di daerah pesisir Eropa Timur. Sedangkan yang di bagian utara dengan di bagian mana yang dekat yang di atas Asia itu tidak bisa ditempati karena terlalu dingin. Hampir tidak ada orang yang menempati. Jadi tanah kosong aja, tapi termasuk wilayah Rusia. Nah, seperti itu. Nah, ini aku sudah jalan berapa menit ini ya. Masih sawah terus. Nah, ini sekarang coba lihat nih. Sawah di sini lain loh dengan sawah di Indonesia ya. Kalau di sini mungkin nggak bisa dikatakan sawah ya. Di sini mungkin ladang yang cocok dipanggil ladang. Kalau sawah di Indonesia itu kan becek, banyak airnya kan. Kalau ditanemin padi harus ada airnya, harus ada irigasinya. Di sini, sawah di sini kering. Tanahnya lihat itu, nggak ada air. Nah, pernah sekali aku tanya dengan petani di sini, nah bagaimana cara kalian, cara Anda memberi irigasi tanaman Anda yang di sawah ini? Dia bilang, dijawab, di sini kami tidak memakai irigasi. Semuanya dari alam, dari hujan. Nah, itu hebatnya ya. Jadi tidak perlu ada irigasi. Air yang mengalir sungai nggak ada di sini. Jadi 100% mengandalkan hujan. Dan di sini hujan cukup untuk mereka bertani. Jadi tidak perlu ada harus disemprot dengan air atau bagaimana. Nah, ini aku lagi berhenti di pinggir jalan. Nah, ini agak desa kecil. Jadi penduduknya agak banyak di sekitar sini. Kalian bisa lihat rumah-rumah kan. Yang sebelumnya itu kan sawah-sawah semua. Itu betul-betul di pedalaman. Tapi ini agak di samping di sampingnya jalan raya kecil gitu. Jadi jalan rayanya ini agak sibuk, banyak mobil yang seliweran yang berlalu lalang di jalanan ini. Nah, ini kalian bisa lihat kan. Nah, itu kan banyak mobil yang lewat di sini. Karena ini seperti jalan utama di desa ini. Nah, itu lihat kalian bisa lihat lumbung padinya ada 3. Yang satu biasanya ditaruh, kalian tahu ya, misalkan tanaman jagung kan, setelah jagungnya dipanen, nah itu sisa-sisa pohonnya untuk apa? Nah itu pohon-pohon jagung itu yang tidak, hanya pohonnya yang nggak batang-batangnya, daun-daunnya yang nggak terpakai itu mereka giling dengan mesin, kemudian ditaruh di lumbung, di salah satu lumbung itu. Jadi untuk menyimpan bekas-bekas dari jagung itu untuk makanan sapi mereka di musim dingin. Nah, itu dia. Cara berkebun di sini lain sekali dengan di Indonesia ya. Nah, ini sekarang aku sedang nyopir lagi, lihat tuh jalanannya. Bukan main indah ya, pemandangan di sini. Ini benar-benar boleh dikatakan di pedalaman begitu. Kalau
istilah pedalaman di Indonesia ya, pedalaman Kalimantan. Itu hutan semua ya. Di sini enggak, ini daerah sini ini tanahnya subur sekali. Jadi maka itu kalian bisa melihat ladang-ladang di daerah sini ini. Kiri kanan semua sawah dibuat ladang. Tapi mana ladangnya kok kelihatan rumput semua kan? Nah, iya kita lihat dari jauh kan. Uh, Mungkin itu sebelah-sebelah itu ditanami apa itu ya? Kedelai atau gandum. Tapi sekarang ini kebetulan belum waktunya mungkin ya. Terus ditanami jagung. Jadi kadang-kadang kalian bisa melihat di tanaman jagung di kiri kanan. Tapi ini untuk ternak. Kalau nggak salah banyak ternak sapi-sapi, kuda di sini. Tapi ada sebagian yang untuk sawah-sawah. Nah ini ada di sebelah kanan kuda. Nah itu pemandangan di sini indah sekali. Nah ini kan matahari keluar, ada matahari, tapi dingin di sini nggak panas. Udaranya sejuk, lebih sejuk dari Malang udaranya. Dingin tapi tidak perlu jaket. Nah ini lihat nih, bukan main. Pemandangannya. Nah ini sapi-sapi lagi makan rumput. Nah di depan kiri itu ada tanaman apa itu ya? Kalau nggak salah ini tanaman kedelai itu. Nah coba lihat ini ada dokar. Aku mau nyalip dokar, tapi harus hati-hati. Nah lihat ini dokar. Model dokarnya kan nggak ada tutupnya. Nah ini kalau mobil itu mobil balap ini. Sport car ini. Jadi untuk anak muda biasanya modelnya kan lain. Mereka ini ngebut juga. Ini kadang-kadang mereka ada perlombaan semacam perlombaan kuda gitu. Pakai kuda seperti ini diadu mana yang lebih cepat. Kadang-kadang jalanan di sini ditutup untuk lomba kuda ini mana yang lebih cepat gitu. Sering kalau ada hari-hari tertentu itu jalanan ditutup untuk anak-anak muda berlomba naik kuda begitu. Tapi bukan kudanya yang dinaikin naik seperti dokar seperti ini. Ini mobil balap mereka ini. Bentar nanti aku salibnya ya karena aku nggak bisa lihat jalanan di luar terlalu pendek, aku nggak mau nyalip. Nanti kalau tiba-tiba mendadak ada mobil yang belok, bisa tabrakan, kasihan. Mungkin bisa nabrak kudanya. Itu dia jalan buntu depan itu. Di tikungan ini dia. Jadi sebentar lagi aku mau nyalip. Lihat dia. Itu yang di dokar itu anak muda. Indah sekali pemandangan di sini. Itu mobil truknya itu nggak tahu buru-buru mereka mau kemana. Ya ikut nyalip aja. Udah terlalu lama di belakang kuda itu. Nah di depannya itu ada dataran tinggi. Ini dia kuda juga. Kalau udara bagus seperti ini mereka naik dokarnya yang tanpa ada tutupnya. Tapi kalau musim dingin mereka naik kuda yang ada tutupnya begitu. Jadi tidak kedinginan. Tapi musim seperti sekarang ini banyak anak-anak muda yang pakai naik kuda dengan yang tidak ada tutupnya. Nah, mereka ini bukan orang miskin loh. Jangan salah paham ya. Mereka ini orang
cukup, lebih dari cukup, tanahnya luas, makannya juga tidak kekurangan. Nah, mereka memilih tinggal di desa seperti ini. Dan semua ini adalah komunitasnya mereka ini, orang sini. Dan mereka menolak kemajuan teknologi. Mereka bisa beli ke mall, bisa beli HP, bisa beli ini itu TV segala macam, bisa. Tapi mereka menolak, tidak mau memiliki cellphone, tidak mau di rumah mereka itu tidak ada, tidak punya TV mereka itu, dan juga mereka itu tidak punya tidak punya listrik. Banyak di antara mereka yang tidak punya listrik bukannya tidak mampu, mereka tidak mau. Sedangkan mereka berkebun ini pun mereka tidak pakai mesin. Mereka pakai tenaga kuda untuk membalikkan tanah. Mereka itu memakai binatang, kuda atau kerbau. Bukan kerbau, sini nggak ada kerbau. Sapi. Tapi kebanyakan yang dipakai mereka ini kuda. Nanti aku selipkan fotonya, foto mereka yang sedang bekerja di ladang untuk membalikkan tanah itu ya. Nah, ini sekarang ini aku dalam perjalanan pulang. Aku dalam perjalanan pulang ke rumah. Nah, kira-kira desa di mana aku yang jalan-jalan tadi, dari rumah itu kira-kira 20 menit. Itu. Iya memang jauh 20 menit ya dengan mobil. Tapi dari komplek aku 5 menit itu sudah seperti ini keadaannya. Di samping-samping sudah sawah semua. Sebentar dulu aku akan stop di sini. Aku akan carikan videonya mereka yang sedang bekerja di sawah dengan memakai tenaga kuda. Oke, aku akan stop dulu sebentar, carikan videonya. Ini mereka sedang bekerja di sawah membalikkan tanah dengan kuda. Perbedaan musim panas dan musim dingin di lokasi yang sama. Ini aku sedang nyopir, coba lihat itu mereka rumah petani menjemur pakaian di samping rumahnya. Dan lihat ini, mobil balapnya petani di sini. Nah, saat mengambil video ini, tanggal 25 Oktober 2022. Kami sudah 1 bulan memasuki musim gugur. Sebentar lagi, daun-daun di pohon di sini akan menguning seperti ini. Nah, musim gugur ini dimulai tanggal 22 September dan akan berakhir pada tanggal 20 Desember. Winter akan start tanggal 21 Desember dan akan berakhir tanggal 20 Maret. Spring atau musim semi akan mulai tanggal 21 Maret dan akan berakhir tanggal 20 Juni. Summer atau musim panas akan mulai tanggal 21 Juni dan akan berakhir pada tanggal 21 September. Aku senang tinggal di sini karena kami mempunyai 4 musim. Kalau di Indonesia memang cuacanya bagus ya, panas, tidak pernah sampai membeku. Tapi untuk aku terlalu panas. Panasnya amit-amit gitu ya. Dan 1 tahun selalu panas. Nggak ada berhenti-berhentinya. Panas kalau kering aku masih bisa tahan. Tapi panasnya di Indonesia itu panas lembab.
dan membuat badan kita berkeringat terus. Dan kalau terlalu banyak berkeringat itu bisa badan menjadi lemes. Oke, kalian akan aku hibur dengan country music. Selamat menikmati dan nanti akan aku teruskan lagi kira-kira 10 menit. Inilah lagunya. When the knight in shining armor didn't show on the big white horse, she used her charms within the arms of the boy who lived next door, and happy ever after couldn't find its way. So the big bad wolf, he huffed, he puffed, and he blew their house away. Building blocks to Bobby's socks with the dream to live the life. For the time tick-tocks, for the cradle rocks, and the farmer takes a wife. With no rhyme or reason, the tale goes round and round. Ashes, ashes, they all fall down. Jack and Jill, they married and together climbed the hill. And when the path grew steep, Jack said, there's a way if there's a will. Starlight, star bright, hid behind the clouds that day. And down came the rain, and it washed their love away. Building blocks to Bobby's socks with a dream to live the life. For the time tick-tocks, for the cradle rocks, and the farmer takes a wife. With no rhyme or reason, the tale goes round and round. Ashes, ashes, they all fall down. When little girls with golden curls find the hearts are broken, for the tears fall through the looking glass, the sky is falling, and all the king's horses and all the king's men could not put their hearts together again. Every miss believes one day that she'll find the perfect fella, but a slipper made of glass won't fit like it did in Cinderella. Fairy moms and their magic wands give riches to the poorest, only to be lost inside a disenchanted forest. Building blocks to Bobby's socks with a dream to live the life. For the time tick-tocks, for the cradle rocks, and the farmer takes a wife. With no rhyme or reason, the tale goes round and round. Ashes, ashes, they all fall down. Ashes, ashes, they all fall down. I heard rumors among my friends that love could be found that would last till the end. It might be waiting there just around the bend, though I never thought it was true. But you worked the waiting God, I didn't believe what I'd been told. It seemed to be an endless road. You worked the waiting God. I thought that for sure true love had gone dry. There were times that I didn't care, times I would cry. I counted the lonely days as they went by, but I never counted
seemed to be an endless road. You were worth the wait and go. You were worth the wait and go. Didn't believe what I'd been told. It seemed to be an endless road. You were worth the wait and go. Falling in love, one never sees what the future will hold. There are no guarantees. You pointed the forest out right through the trees. Now I'm a believer in love. But you were worth the wait and go. I didn't believe what I'd been told. Seemed to be an endless road. You were worth the wait and go. You were worth the wait and go. I didn't believe what I'd been told. Seemed to be an endless road. You were worth the wait and go. You were worth the wait and go. You were worth the wait and go. She turned 16 in the early spring. Surely now she knew everything. She majored in boys of the adventurous kind, in chemistry like Mama never had in mind. She marched out of time to a sweet refrain. She's a wild little thing they call Lady Jane. Lady Jane, licensed to drive you full insane, fast as a speeding locomotive train. She was a wild little woman called Lady Jane. She wasn't much for reading or arithmetic, but she sailed through her classes using every trick. She made her entrance like an atom bomb in a black leather mini to the senior prom. The toughest of men bent beneath the strain of the fast-talking female they call Lady Jane. Lady Jane, licensed to drive you full insane, fast as a speeding locomotive train. She was a wild little woman called Lady Jane. Her fake IDs gave her carte blanche to every rockin' sleazy little honky-tonk. With her high-heeled sneakers and her fishnet hose, she'd shake her bottom till the bars were closed. Yet she grew to adulthood in spite of herself, and she married a banker with a bit of wealth. Had a couple kids by coincidence, and a nice little house with a picket fence. But she worries that her oldest should be on a chain. She's a wild little thing they call Lady Jane. Lady Jane, licensed to drive you full insane, fast as a speeding locomotive train. She was a wild little woman called Lady Jane, licensed to drive you full insane, fast as a speeding locomotive train. She was a wild little woman called Lady Jane. When the knight in shining armor didn't show on the big white horse, she used her charms within the arms of the boy who lived next door. And happy ever after couldn't find its way,
So the big bad wolf, he huffed, he puffed, and he blew their house away. Building blocks to Bobby socks with the dream to live the life. For the time tick-tocks, for the cradle rocks, and the farmer takes a wife. With no rhyme or reason, the tale goes round and round. Ashes, ashes, they all fall down. Jack and Jill, they married and together climbed the hill. And when the path grew steep, Jack said, there's a way if there's a will. Starlight, star bright, hid behind the clouds that day. Sekarang sudah hampir sampai di rumah. Nah, ini aku belok kiri memasuki ke komplek di mana aku tinggal. Jalanannya nanjak sekali. Aku tinggal di bukit kecil, sekitar 200 meter dari permukaan laut. They all fall down. When little girls with golden curls find the hearts are broken, for the tears fall through the looking glass. The sky is falling, and all the king's horses and all the king's men could not put their hearts together again. Every miss believes one day that she'll find the perfect fella, but a slipper made of glass won't fit like it did in Ini aku sudah sampai di dekat rumah. Sebentar lagi akan belok ke kiri. Di sini ini driveway-nya masuk ke rumah aku. Nah, inilah. Nah, itu kalau di depan itu bisa melihat desa di bawah di mana aku tinggal ini. Sekarang aku mau masuk ke garasi, buka garasi sudah. Ini dia, pelan-pelan masuk biar nggak nabrak. Nah, begini berantakan, garasi aku berantakan sekali ya. Oke, sampai di sini dulu.